Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar filsafat ilmu yang akan dijelaskan oleh kelompok 1 yang anggotanya. Yang pertama, Lisha Marta dengan NIM 1318008. Yang kedua, Erlina Sundari dengan NIM 1318016. Dan yang ketiga, Desa Veronica dengan NIM 1318019. Dengan Arido Putra. Yang pertama kita akan masuk kepada pengertian filsafat. Pengertian filsafat menurut etimologis dalam bahasa Arab falsafah, dalam bahasa Yunani philos atau cinta, dan sophia atau bijaksana. Dengan demikian, secara etimologis, filsafat memberikan pengertian cinta kebijaksanaan. Sedangkan pengertian filsafat menurut terminologis adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia. Kajian filsafat. Isi filsafat ditentukan oleh objek apa yang dipikirkan. Objek yang dipikirkan oleh filsafat adalah segala yang ada dan mungkin ada. Secara lebih rinci, Endang Saifuddin Ansari menjelaskan bahwa objek filsafat terdiri dari dua macam. Baiklah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang objek material. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan oleh filsafat. Objek material filsafat dapat dibagi atas 3 persoalan pokok. Yang pertama, hakikat Tuhan, yang kedua, hakikat alam, dan yang ketiga, hakikat manusia. Formal. Objek formal filsafat ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akarnya tentang objek materi filsafat. Menurut Omar Amin Hussein, objek formal filsafat tidak lain adalah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat atau segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Objek formal filsafat dapat dibagi menjadi 3 landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, dan yang ketiga landasan aksiologis. Baiklah, kita akan masuk kepada landasan ontologis. Landasan ontologis ialah titik tolak penelaah ilmu pengetahuan didasarkan atas sikap dan pendirian filosofis yang dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang kedua, landasan epistemologis ialah titik tolak penelaah ilmu pengetahuan didasarkan atas cara dan prosedur dalam memperoleh kebenaran. Dan yang ketiga, landasan aksiologis ialah sikap etis yang harus dikembangkan oleh seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Ciri pemikiran kefilsafatan. Terdapat 12 ciri pemikiran kefilsafatan. Yang pertama, berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, berfilsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai berfilsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan, atau imajinasi belaka. Selanjutnya yaitu pemikiran kritis filosofis. Berpikir kritis artinya berpikir bukan untuk sekadar menerima kenyataan atau menyesuaikan diri dengan kenyataan pemikiran atau pandangan orang, termasuk di dalamnya dogma atau ajaran-ajaran, keyakinan dan ideologi apapun, sebagaimana apa adanya. Justru inti dari ciri pemikiran filsafat yang kritis adalah berpikir dalam rangka mengkritik, meragukan, dan mempertanyakan segala sesuatu sampai mencari dan mendapatkan dasar-dasar pertanggungjawaban intelektual atau argumentasi-argumentasi yang mendasarnya yang tidak mungkin dapat diragukan atau dipertanyakan lagi oleh siapapun dan kapanpun. Sedangkan pemikiran krisis
adalah ciri pemikiran yang tidak ingin terbelenggu dalam sangkar rasio, tetapi bergulat dalam realitas kemanusiaannya yang penuh krisis, anomali, determinasi, dan pembusukan budaya. Selanjutnya, berpikir radikal. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan. Selanjutnya, berpikir kreatif inovatif. Artinya, pemikiran filsafat bukanlah pemikiran yang melenggengkan atau memandekkan dirinya di dalam berbagai keterkurungan, dogma atau ideologi yang beku dan statis. Selanjutnya, berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis, terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Selanjutnya, berpikir universal. Artinya, pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Selanjutnya, berpikir komprehensif dan holistik. Artinya, pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Baginya keseluruhan adalah lebih jelas dan lebih bermakna daripada bagian-bagian per bagian. Selanjutnya, berpikir spekulatif. Ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman-pengalaman fakta ke taraf pemahaman dan penalaran. Selanjutnya yaitu berpikir secara reflektif. Maksudnya, filsafat selalu berpikir dengan penuh pertimbangan dan penafsiran guna penemuan makna kebenaran secara utuh dan mendalam. Selanjutnya, berpikir humanistik. Ciri pemikiran filsafat ini hendak letakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan seperti titik orientasi, pengembangan, dan pengendalian pemikiran itu sendiri. Selanjutnya, berpikir kontekstual. Ciri pemikiran ini hendak menunjukkan bahwa pikiran bukan sekedar sebuah ide, tetapi sebuah realitas eksistensi dan konteksnya yang nyata dan jelas. Dan yang terakhir, berpikir abstrak. Berpikir abstrak adalah berpikir pada tataran ide, konsep, atau gagasan. Maksudnya, pemikiran filsafat selalu berusaha meningkatkan taraf berpikir dari sekedar pernyataan-pernyataan faktual tentang fakta-fakta fisik yang terbatas pada keterbatasan jangkauan indera manusia untuk mendapatkan pada sebuah pangkalan pemahaman yang utuh, integral atau terfokus dan saling melengkapi pada tataran yang abstrak melalui bentuk ide, konsep, atau gagasan-gagasan pemikirannya. Gaya berfilsafat. Terdapat 6 gaya berfilsafat. Yang pertama, berfilsafat yang terkait erat dengan sastra. Artinya, sebuah karya filsafat dipandang melalui nilai-nilai sastra yang tinggi. Kedua, berfilsafat yang dikaitkan dengan sosial politik. Di sini, filsafat sering dikaitkan dengan praksis politik. Artinya, sebuah karya filsafat dipandang memiliki dimensi-dimensi ideologis yang relevan dengan konsep negara. Ketiga, filsafat yang terkait erat dengan metodologi. Artinya, para filsuf menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan metode ilmu. Keempat, berfilsafat yang berkaitan dengan kegiatan analisis bahasa. Tujuan utama filsafat ini adalah untuk mendapatkan klarifikasi logis tentang pemikiran. Filsafat bukanlah seperangkat doktrin, melainkan suatu kegiatan. Kelima, berfilsafat yang dikaitkan dengan menghidupkan kembali pemikiran filsafat di masa lampau. Di sini, aktivitas filsafat mengacu pada penguasaan sejarah filsafat. Dalam hal ini, mempelajari filsafat yang dipandang baik adalah dengan mengkaji teks-teks filosofis dari para filsuf terdahulu. Dan yang terakhir, berfilsafat yang dikaitkan dengan tingkah laku atau etika. Etika dipandang sebagai satu-satunya kegiatan filsafat yang paling nyata, sehingga dinamakan juga praksiologis. Baiklah, selanjutnya cabang filsafat. Terdapat 3 cabang filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi membahas bidang kajian ilmu atau objek ilmu. Penentuan objek ilmu diawali dengan subjeknya.
Yang dimaksud dengan subjek di sini adalah pelaku ilmu. Subjek dalam ilmu adalah manusia. Bagian manusia yang paling berperan ialah daya pikirnya. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu, bagaimana menumbuhkan ilmu menjadi ilmu alam dan ilmu sosial. Pada dasarnya, kedua ilmu ini mempunyai prinsip yang serupa. Ontologi sebagai istilah filsafat dikembangkan oleh Wolff. Secara etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti tentang ilmu yang ada sebagai data. Menurut Aristoteles, ontologi adalah ilmu tentang intisari sesuatu. Atas dasar pemikiran intisari itulah ontologi dijadikan istilah keilmuan di dalam filsafat. Maknanya pun berkembang pula menjadi asas fundamental atau doktrin tentang kategori. Dan yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logi. Episteme berarti knowledge atau pengetahuan dan logi berarti teori. Oleh sebab itu, epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Dengan kata lain, permasalahan epistemologi berkisar pada proses memungkinkan ditimbangnya pengetahuan yang berupa ilmu. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios yang berarti memiliki harta, mempunyai nilai, dan logos yang bermakna teori. Sebagai suatu istilah, aksiologi mempunyai arti sebagai teori tentang nilai yang diinginkan atau teori tentang nilai yang baik dan dipilih. Teori ini berkembang sejak zaman Plato dalam hubungannya dengan pembahasan mengenai bentuk atau ide. Selanjutnya, prinsip berfilsafat. Terdapat 5 prinsip berfilsafat. Yang pertama, meniadakan kecongkaan. Meniadakan kecongkaan maksudnya seseorang yang belajar filsafat harus meninggalkan semua kesombongan intelektualnya, merasa bahwa dirinya bukan orang yang sangat ahli dalam berfilsafat, melainkan merasa bahwa dirinya merupakan orang yang biasa-biasa saja dalam berfilsafat, karena masih banyak lagi orang yang lebih jika dibandingkan dengan dirinya. Yang kedua, kesetiaan pada kebenaran. Maksudnya, seseorang harus memerlukan sikap mental berupa kesetiaan pada kebenaran. Yang ketiga, memahami persoalan-persoalan filsafat dalam berusaha memikirkannya. Dan yang keempat, melatih intelektual dengan lisan dan menulis. Maksudnya, seseorang yang belajar filsafat harus secara aktif melatih intelektualnya dari waktu ke waktu dengan menuangkan dalam bentuk argumen secara lisan dan juga tulisan. Dan yang terakhir, yaitu sikap keterbukaan diri. Setelah melewati keempat tahap prinsip di atas, seseorang yang belajar filsafat setidaknya tidak dihinggapi oleh pandangan yang sempit yang tertuju pada satu arah saja. Jadi, dia harus mau menerima kritikan dan saran dari orang lain. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan tentang dasar-dasar filsafat ilmu. Dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.